bertanya-tanya, jadi orang bisa berbuat argumen dengan orang yang tidak paham. Nah, tentunya kalau dia seorang dokter, pastinya hari-harinya adalah bersentuhan dengan apa? Orang sakit. Benar ya? Dia kan dokter. Nah, pada zaman Lukas atau Injil Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas, setan itu Bapak Ibu dipandang sebagai salah satu sumber penyakit jiwa. Nah, dalam kepercayaan orang Yunani waktu itu, mereka itu percaya dengan dewa yang punya kekuatan ilahi, daimon. Nah, lalu bagi orang Yunani, dewa ini dia berasal dari mana? Dia adalah rohnya orang yang sudah mati dari nenek moyang mereka, dan itu merasuki orang. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu, sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang bukan pengikut Kristus itu, yang mengusir setan itu dari orang itu. Di sini setan bisa dilawan. Jadi jabatan tidak penting. Bukan nanti orang yang pendeta atau diaken atau penatua baru bisa mengusir setan. Tapi siapa yang percaya, kan Tuhan bilang begini, jika kau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung itu, pindahkan. Jadi ini nggak mempengaruhi. Oleh sebab itu kita bisa lihat, kan murid Tuhan Yesus tidak bisa melakukan ini. Yang melakukan pengusiran setan itu adalah orang yang tidak mengenal Yesus atau bukan pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setan dapat mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan dapat disimpulkan bahwa ketika setan diusir dalam nama Yesus, maka setan tersebut langsung keluar dan pergi dari orang yang kemasukan setan tersebut. Ada yang mengalami itu? Ada kesurupan. Saya dulu pertama belum lama tugas di Yosafat, saya diperhadapkan dengan ini. Sebelum saya masuk di Yosafat, saya datang di Jakarta dengan latar belakang, dengan beban pemikiran, penderitaan yang saya tidak bisa menyangka saya bisa sampai seperti ini. Bapak Ibu tahu ujian saya, singkat cerita, saya di salah satu PT waktu itu yang mempersiapkan saya untuk pergi TKW. Saya itu menyembunyikan identitas, hal itu tidak boleh ditahu. Jadi saya hanya memasukkan ijazah saya, ijazah SMA. Tidak ditahu oleh saya. Ketika saya masuk di Jati Asih, salah satu PT yang ada di Jati Asih, itu saya masuk jam 3. Selang beberapa saat kemudian ada yang kerasukan setan. Saya itu orang yang stres, banyak persoalan. Nah, satu kamar itu padannya seperti ini, kiri kanan ada ranjang, 3 susun. Saya ambil bagian yang mana? Yang paling atas dan paling pojok. Di bawah orang sudah ribut, sudah kalang kabut karena ada yang kesurupan. Satu perempuan cantik. Singkat cerita, entah gimana caranya itu selesai. 3 hari kemudian kita ada belajar di kelas bahasa Inggris. Terjadi lagi peristiwa itu. Saya tidak tahu ternyata di kamar kami tas saya itu sudah digeledah. Kemudian saya dipanggil di kantor. Saya ingat itu orang Ambon, Bunda Maria namanya.
saya yang kalau dilempar orang bisa benjol. Handphone Nokia dulu yang putih. Gitu. Saya tanya begini, Bu, kenapa saya kok digeledah seperti ini? Salah saya apa? Oh, kamu kan dari Poso. Orang Poso itu kan terkenal dengan itunya, betit-betit, jimat-jimatnya katanya. Keren loh. Orang Poso terkenal dengan itunya. Berarti yang lain cuma Poso kan ya. Dibuka. Nah, disitulah puncak kemarahan saya. Saya bilang begini, Bu, mana ada ceritanya seorang pendeta takut sama setan? Kaget. Kamu pendeta? Itu yang bilang. Kalau kamu pendeta, sana tuh temanmu kesembuhan, kamu sembuhkan. Emang saya Tuhan gitu. Kamu sembuhkan. Saya pakai baju, air mata saya mulai jatuh. Kenapa Bapak Ibu? Entah kenapa saya mulai merasakan kayak ada satu kekuatan. Tidak menangis tapi air mata saya jatuh. Saya berjalan kira-kira dari sini sampai di gedung yang satu sana. Saya berjalan. Sudah begini. Tuhan, jika Engkau masih mau pakai hamba-Mu ini, inilah saatnya Engkau dipermuliakan. Saya bilang begini. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena yang kesurupan ini orang yang tidak mengenal Kristus. Agamanya saat itu kebetulan dia seorang perempuan Muslim. Dan karena dia yang kesurupan, ya orang tahu ya, Rancani, pasti akan merembet ke yang lain. Jadi ada 8-9 sama dia. Dia satu-satunya merembet jadi 8 orang jadi 9, dipisahkan di kelas yang berbeda. Dan kebetulan hari itu kunjungan orang-orang atau keluarga dari kita yang ada pada waktu itu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya lihat guru saya bahasa Inggris itu kan Katolik. Jadi Katolik itu selain minyak urapan ya, ada gambar Tuhan Yesus. Saya ingat gambar itu baju agak kecoklatan, baju. Jadi gambar foto itu setengah badan. Saya ambil. Saya berhadapan dengan yang kesurupan. Saya bilang, kamu percaya siapa? Kamu percaya sama Nabi Muhammad kan? Kalau itu berdoa kamu sesuai dengan nama Tuhanmu, sebut Nabi-Mu, sebut Tuhanmu, dan saya akan berdoa dengan kamu. Kamu tahu ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Itu dilihat banyak orang. Saya sudah tidak peduli. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada keberanian seperti ini. Ini saya akan mendoakan kamu atas nama Yesus. Saya taruh di sini. Lalu guru saya yang Katolik itu kita sama-sama tumpang tangan. Kita nggak doa macam-macam. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Hati itu. Selesai berdoa, dia kan cengkram panas. Saya mulai merasakan itu lemas, dia sadar. Lalu saya pergi. Saya nggak tahu buat apa. Saya pergi kembali ke kamar. Di situ saya menangis. Kenapa saya menangis? Ketika saya keluar dari pintu kelas, ada yang tegur saya. Dia sudah sembuh kok dari tadi. Bukan kamu yang menyembuhkan. Karena mereka mendengar nama Yesus saya sebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini saya tidak berniat atau menyembuhkan. Saya hanya bersaksi. Siapapun Tuhan bisa pakai. Jangan pernah minta. Tuhan bilang minta urapan. Mungkin kita tidak berhadapan dengan orang yang kesurupan, tapi mungkin banyak persoalan-persoalan hidup yang kita ada. Minta sama Tuhan supaya Tuhan pakai kita untuk menyelesaikan persoalan hidup kita dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 9 ayat 49 sampai 50 itu mencatat
curiga. Benar tidak? Curiga.